Meskipun Feng Tianxing menjelaskan bahwa dia ingin pergi dan alasannya, ketika Seliang seharusnya tidak memiliki saran lain, Seliang tiba-tiba mengatakannya. Tuan Feng, saya pikir Anda harus mencoba membawa beberapa hadiah untuk Jia Luo. Tapi saya tidak tahu apa yang disukai Jia Luo. Feng Tianxing tertegun sejenak. Dengan kalimat ini, sebuah pikiran yang telah lama tertidur tiba-tiba muncul di benak Feng Tianxing. Pemberian hadiah. Tidak peduli kapan, Feng Tianxing jarang memberikan hadiah kepada orang-orang kuat itu. Kekuatannya cukup untuk menukar sumber daya dari orang-orang besar ini. Dia selalu relatif lalai dalam aspek ini, bukan hanya karena dia tidak ingin bawahannya belajar dari praktik buruk, tetapi juga karena dia tidak ingin menggunakan cara bengkok ini untuk mengendurkan motivasinya sendiri untuk berlatih. Tetapi situasi saat ini tampaknya diselesaikan dengan memberikan hadiah, yang dia abaikan, yang sangat mudah digunakan. Apa yang paling dikhawatirkan Jia Luo? Tidak lebih dari mengkhawatirkan bahwa Feng Tianxing akan berdiri sendiri. Khawatir akan mempengaruhi masa depannya. Mengesampingkan hasil untuk saat ini, hanya melihat prosesnya, mengirimkan beberapa hadiah untuk mengungkapkan isi hati Anda adalah cara terbaik untuk menunjukkan kesetiaan. Setelah beberapa saat merenung, Feng Tianxing berkata langsung. Itu proposal yang bagus. Aku akan mempertimbangkannya. Kamu bisa pergi bekerja dulu. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing melonjak ke langit dalam sekejap, dan langsung bergegas menuju sebuah kota. Inilah yang dikatakan Song Yi kepadanya, dan itu adalah satu-satunya tempat di mana setan dapat dibeli dan dijual. Koleksi layang. Memasuki Laiyangji, Feng Tianxing langsung mengungkapkan identitasnya kepada klan iblis yang menjaga gerbang. Zhenwu Mojun, saya di sini untuk membeli beberapa pelayan iblis yang cantik dan tampan sebagai hadiah. Mozu yang menjaga buru-buru membungkuk. Silakan tunggu nanti. Tidak lama kemudian, Feng Tianxing muncul di aula dengan standar penerimaan tertinggi, dan ras iblis berlari sampai ke Feng Tianxing dengan wajah tersanjung. Tuan Mojun, apa yang membawamu ke sini? Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu suka di sini, dan kamu tidak perlu membayarnya. Feng Tianxing melirik setan di depannya. Apa kau lupa memperkenalkan dirimu? Mozu buru-buru menamparkan kepalanya. Feng Han muda adalah pelayan Laiyangji. Aku baru saja melihat bahwa Raja Iblis sangat kuat, tapi aku melupakannya untuk sementara. Aku harap Raja-Raja Iblis akan memaafkanku. Orang dewasa di belakangku mendengar kabar bahwa kamu akan datang, dan mereka tidak berani datang karena takut kamu akan menyalahkan mereka. Tetapi mereka juga mengatakan bahwa di koleksi Laiyang hari ini, kamu dapat mengambil apa yang kamu suka, dan mereka akan menutupi kekurangannya. Feng Tianxing melambaikan tangannya. Aku tidak tertarik dengan mereka. Aku di sini untuk membeli barang hari ini, bukan untuk mengambilnya. Aku sudah mengatakan permintaan tadi. Persiapan apa yang kamu miliki di sini? Feng Han dengan cepat merespons. Sudah lama disiapkan. Tuan Mojun, silakan lanjutkan. Hati-hati, aku akan memimpin jalan untukmu. Dengan hati-hati memimpin Feng Tianxing ke aula, Feng Han bertepuk tangan. Angkat, mengikuti teriakan Feng Han. Beberapa iblis yang kuat mengawal hampir 100 wanita iblis ke aula untuk dipilih Feng Tianxing. Adegan ini cukup mengejutkan. Sumber keuangan Laiyangji mungkin tidak sedikit. Di antara setan, jual beli setan adalah konsep yang sama sekali berbeda dari jual beli ras manusia. Yang satu bisa naik ke atas panggung, tetapi yang lain tidak akan pernah bisa. Alasan utama mengapa Laiyangji bisa bertahan begitu lama adalah karena kolusi para penguasa kota iblis di daerah ini. Mereka bertindak sebagai jaminan satu sama lain dan menekan urusan di sini. Feng Tianxing dengan santai mengeluarkan cangkir teh, teko, dan arang dari cincin sumi dan meletakkannya di atas meja. Siapa yang tahu ini? Ayo, semua wanita iblis yang hadir gemetar. Siapa yang berani bergerak? Sebagai iblis, tetapi diperlakukan seperti ternak. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tidak ada iblis yang berani membayangkannya. Melihat wanita iblis ini tidak berani muncul, ekspresi Feng Han menjadi gelap. Kemarilah. Gunakan caranya, dan mereka yang tidak terpilih malam ini akan lebih buruk daripada mati. Di bawah intimidasi ini, seorang wanita iblis datang ke Feng Tianxing dengan tangan gemetar, dan setelah beberapa operasi yang biasa, Feng Tianxing melambai. Pergi ke belakang, gadis iblis lainnya akan melangkah maju, tetapi Feng Tianxing menarik cangkir tehnya, dan dengan santai membuang piano ajaib yang digunakan oleh iblis. Siapa yang bisa memainkan 3 buah musik di sini? Saya hanya butuh 10. Kali ini, para wanita iblis yang hadir tiba-tiba kehilangan kepanikan mereka sebelumnya. Wanita iblis berbakat yang diinginkan Feng Tianxing sedang menunggu kesempatan mereka. Sementara wanita iblis lainnya menundukkan kepala hampir putus asa. Jelas bahwa Feng Han telah membuat persiapan yang cukup kali ini. Setelah operasi Feng Tianxing, dia benar-benar mengambil hampir setengah dari wanita iblis itu. Melihat jumlah orang, Feng Tianxing juga merasa hampir sama. Tetapi dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Dia benar-benar tidak pandai memberi hadiah. Jadi dia hanya memandang Feng Han yang ada di samping. Lihat apakah ada sesuatu yang hilang? Feng Han meliriknya dan berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Mojun, Anda telah memilih begitu banyak hadiah,
dan Anda masih membutuhkan kecantikan akhir. Penampilannya benar-benar top notch. Coba pikirkan, ada begitu banyak wanita iblis di kompleks yang mahir dalam bermain, dan bernyanyi. Bukankah sangat menyenangkan bisa berpelukan ke kiri dan ke kanan lagi? Feng Tianxing mengangguk setuju. Oke, lakukan seperti yang kamu katakan. Omong-omong, aku tidak ingin mereka mengingat apa yang terjadi di sini. Feng Han mengangguk berulang kali. Saya mengerti maksud Tuan Mojun. Berapa lama Anda menginginkannya? Haruskah saya mengirim seseorang ke sana atau Anda akan mengambilnya sendiri? Disepakati bahwa gadis-gadis iblis ini akan didandani besok pagi, dan Feng Tianxing dengan santai menjatuhkan cincin sumi. Di sini adalah depositnya, dan sisanya kamu kirim seseorang untuk mencariku di kotaku. Aku keluar dengan tergesa-gesa hari ini dan tidak membawa begitu banyak barang. Feng Han bahkan tidak melihat cincin Sumeru, dan mengangguk berulang kali. Beraninya kau meminta uang? Raja Iblis Zenwu sekarang adalah orang yang benar-benar memerintah mereka atas nama. Begitu masalah besar seperti itu diguncang oleh Feng Tianxing, mereka tidak akan pernah mau hidup. Sekarang mereka hanya menghabiskan uang untuk tetap aman. Setelah secara pribadi mengirim Feng Tianxing pergi, Feng Han menghela nafas lega, mengangkat tangannya untuk menyeka keringatnya, dan kerendahan hati serta rasa hormat sebelumnya langsung menghilang tanpa jejak. Transaksi besok dengan Raja Iblis Zenwu harus dipastikan sepenuhnya bahwa tidak akan ada perjalanan bisnis. Lelang besok dan lusa akan ditunda, membebaskan tenaga kerja untuk mengawal. Panggil gadis-gadis penata rias yang mengantuk, dan rias wajah segera setelah menghapus ingatan. Jika ada yang berani melakukan kesalahan sekecil apapun malam ini, aku akan menelannya hidup-hidup. Setelah raungan dingin dan keras, Set Lai yang menjadi sibuk. Saat fajar, Feng Tianxing mengambil kelompok iblis ini di bawah perawatan baik Feng Han, dan dengan santai melemparkan sumber daya yang dikirim oleh Seliang kepadanya. Ini pembayaran terakhir. Melihat kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, akan ada peluang kerjasama di masa depan. Namun, ada beberapa hal yang perlu kamu sampaikan untukku. Beberapa hal lebih baik tidak terlalu umum. Feng Han mengangguk berulang kali. Tuanku, yakinlah, aku akan menghapus ingatanku nanti, dan aku tidak akan pernah ingat bahwa kamu pernah ke sini.